Selamat berjumpa kembali teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap kita semua selalu sehat. Walaupun dunia tidak pernah menjanjikan yang baik, tapi Tuhan berjanji Dia tidak akan meninggalkan kita. Dan kalau hari ini kita ada, saya percaya ini bukan suatu kebetulan, tapi memang Tuhan ingin kita bersama-sama bersekutu, walaupun di rumah masing-masing. Tapi yakinlah, Tuhan menjangkau setiap hati. Tuhan tahu hatimu, hati kita semua, hati yang mengasihi Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama setelah kita memperingati bagaimana Tuhan sudah mati, tapi Dia juga sudah bangkit. Dan kita akan baca suatu pembacaan bahwa Tuhan Yesus itu menampakkan diri. Maksudnya supaya murid-muridnya yakin bahwa ini loh, aku sudah bangkit, benar-benar ada. Dan juga maksudnya kepada kita supaya memberikan kita kekuatan bahwa Yesus itu sudah bangkit, artinya Dia sudah mengalami kematian. Kita akan baca di dalam Yohanes pasal yang ke-21 mulai ayat yang pertama. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami juga pergi dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Sampai di sini dulu pembacaan kita, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita lihat bahwa Petrus dan murid-muridnya ada di perahu. Kenapa ada di perahu? Karena Petrus dan murid-muridnya ini rupanya kecewa, ya. Yesus yang merupakan gurunya, yang dipanggil guru, kadang-kadang dipanggilnya juga nabi, bahkan disebutnya juga Tuhan, ternyata dihadapi adalah Yesus yang enggak berdaya. Ketika dibantai, digebukin, enggak ngelawan, sampai naik ke atas kayu salib pun cuma diem aja. Tidak ada kata-kata pembelaan dari Yesus itu. Yang ada malah mendoakan si penjahat itu. Dan mereka ini kecewa. Akhirnya mereka kembali lagi. Dan karena Petrus dan teman-temannya itu berangkat dari seorang nelayan, maka kembalilah dia jadi nelayan lagi. Kembali dia kepada habitatnya yang lama, kembali dia kepada kehidupannya yang lama. Mereka berpikir, apa gunanya aku ikuti? Ternyata Yesus yang tidak berdaya itu cuma sebegitu doang. Nah, seperti yang kita baca tadi, ternyata Petrus dan teman-temannya sudah kembali berada di perahu lagi. Itu sebabnya kita sebut ini adalah 7 orang murid yang kecewa. Sekali lagi 7 orang murid yang kecewa. Dan Petrus bersama dengan yang lain itu siap-siap ada di perahu. Sambil mungkin berbincang-bincang tentang Yesus. Kenapa ya? Kok guru ternyata seperti itu doang? Aku tak menyangka. Kupikir dia nanti bagaikan seperti Raja Salomo, seperti Daud gitu berkuasa kembali. Ternyata cuma sebegitu doang. Ya sudahlah, apa mau dikata, sudah menjadi bubur. Tiba-tiba Petrus bilang, "Aku ingin menangkap ikan." Lalu yang lain bilang, "Aku ikut." Yang lain bilang, "Aku ikut." Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara,
ini 7 orang yang kecewa, rupanya kompak ya, kompak kecewanya maksudnya. Jadi ketika diajak berangkat, semua ikut berangkat. Ketika semua gagal, ikut gagal semua. Nah, inilah gambaran 7 orang yang kecewa. Hari itu diceritakan oleh firman Tuhan yang kita baca, Petrus dan teman-temannya yang kecewa ini kembali menangkap ikan. Mereka pikir sudahlah, yang sudah berlalu, hidup harus tetap berlanjut. Sekarang dia kembali lagi. Namun apa yang terjadi? Semalam-malaman ditebarkan itu jala, diangkat lagi, ditebar lagi, diangkat lagi, ditebar lagi, diangkat lagi, sampai lelah, sampai letih, bahkan sampai pagi. Tidak ada satu ikan pun yang didapat. Firman Tuhan berkata begitu, bukan? Kita berpikir, apakah Petrus kurang pandai? Apakah Petrus kurang pengalaman? Petrus dan teman-temannya memang berangkat dari seorang nelayan. Dia tuh tahu persis di mana ada ikan, rumponnya di sebelah mana, bahkan jenis ikannya juga dia sudah tahu, sudah berpengalaman dia. Tetapi hari itu dikatakan dia tidak menangkap apa-apa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang namanya kecewa. Kecewa itu hampir sama dengan khawatir. Kecewa dan khawatir itu bisa jadi momok bagi semua orang. Dia bisa menghinggapi siapa saja, apakah yang masih muda atau yang sudah tua bisa kecewa, bisa juga khawatir. Ataukah yang mungkin yang kaya juga bisa khawatir, atau yang yang miskin apalagi lebih khawatir lagi. Atau mungkin juga kecewanya itu dari karena pergaulan bisa, atau mungkin kecewa karena dalam suatu bisnis juga bisa, atau kecewa dalam suatu hubungan dalam keluarga juga bisa. Bahkan bisa kecewa dalam hubungan yang paling intim antara suami dan istri, bisa kecewa. Itulah kecewa yang sangat luas dan jangan sampai terjadi pada setiap kita. Saya percaya bahwa di sini kita tidak ada yang kecewa, bukan? Tapi kecewa itu bisa juga sampai kecewa kepada Tuhan. Dan ini adalah kejadian di mana Petrus dan teman-temannya adalah gerombolan kecewa. Nah, Bapak Ibu saudara, dalam hal kecewa ini kita lihat apapun yang dikerjakan oleh Petrus, yang awalnya mungkin dia berpikir aku berpengalaman, aku bisa, aku sanggup, aku sudah hafal, tetapi pada kenyataannya hari itu sampai pagi itu tidak ada satu ikan pun yang dia tangkap. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal kecewa di firman Tuhan juga banyak contohnya. Salah satu contohnya kita lihat ada seorang yang bernama Ayub. Saudara kita di sebelah sana memanggilnya Nabi Ayub, kalau kita memanggilnya Ayub atau Bapak Ayub. Bapak Ayub ini pernah kecewa. Dia itu bukan orang biasa. Dia itu seorang pengusaha hebat, ya. Mungkin dia itu kayak konglomerat begitu, kaya raya. Tapi suatu ketika Tuhan izinkan, karena dari ayat-ayat sebelumnya kita lihat ada suatu dialog pembicaraan, suatu dialog antara Tuhan dengan penghulu dunia ini, sehingga Ayub diizinkan. Dan kita tahu apa yang terjadi pada Ayub. Hartanya, kekayaannya mendadak habis semua. Anak-anaknya laki-laki yang merupakan dambaannya, harapannya, tiba-tiba mati semua. Masih belum cukup, pendamping setianya yang dikasihi, yang disayangi, sampai-sampai juga nggak tahan dan mengutuki Ayub. Bayangkan, belum cukup juga, sampai dirinya sendiri diizinkan mengidap suatu penyakit. Penyakitnya itu kalau siapapun ngelihat dia
pasti akan mengatakan mungkin ini adalah penyakit kutukan. Bayangkan seorang Ayub ini, dia harus mengalami seperti itu. Dan Ayub kecewa. Di dalam firman Tuhan dia berkata, Tuhan, aku menyesal. Kalau perlu aku nggak usah lahir ke dalam dunia ini kalau harus jadi begini. Itu artinya Ayub juga pernah kecewa. Bapak Ibu Saudara, ya bolehlah kita senyum-senyum, karena kalaupun kita kecewa belum sampai seperti Ayub, bukan? Nah, Ayub mengalami seperti itu. Tapi Ayub ketika dia sadar, ya, karena Ayub bilang, aku sejak muda aku bergaul karib dengan Allah. Itu sebabnya ketika dia kecewa, dia tidak lari cari yang instan, cari petuah-petuah, cari petunjuk-petunjuk yang ketepatannya juga belum tentu, begitu ya. Dia tahu, dia lari kepada Tuhan, dan dikatakan dalam ayat-ayat di situ dikatakan dia menyesal. Lalu dia kembali kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku tahu bahwa aku lahir telanjang. Ketika aku pulang juga tidak membawa apa-apa. Sekarang aku tarik perkataanku. Itu luar biasanya Ayub. Walaupun dia mengalami kecewa, dia tetap kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, 7 orang murid ini kecewa. Dia balik lagi kepada dunianya yang lama. Dia balik lagi kepada kebiasaan-kebiasaannya yang dulu. Tapi kita lihat dalam keadaan seperti itu, apa yang dikerjakannya semua nihil. Dia kerjakan ini salah, kerjakan itu salah, kerjakan ini mentok, kerjakan itu rugi, orang hatinya kecewa, semuanya pahit. Nah, itulah. Namun kita lihat setelah kita baca bahwa tiba-tiba Yesus ada di tepi pantai. Tidak diceritakan di sini lalu Petrus berdoa, ya Tuhan, datanglah, kami butuh Engkau. Enggak. Atau mereka mengadakan beramai-ramai gitu ya, memuji-muji. Kagak tuh, nggak kepikir. Woi, namanya lagi sibuk, tebar jala, angkat lagi, usaha ini, usaha itu. Woi, pokoknya semangat tempur, tapi nihil terus. Kenapa? Kecewa. Tapi selain itu kita lihat, dalam keadaan kecewa sekalipun, dalam keadaan iman yang lagi ngedrop sekalipun, ternyata Yesus mau hadir. Kenapa begitu? Karena Yesus kenal siapa Petrus. Karena Yesus tahu Petrus dan teman-teman lagi kecewa, dan Yesus mau hadir di situ. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus itu tanya begini, apakah ada lauk pauk anak-anak? Sebenarnya Yesus tahu bahwa Petrus rame-rame itu tidak nangkap apa-apa, tapi ditanya begitu untuk mengingatkan bahwa sebenarnya ada Allah yang harus dia ikuti, yang menjadi kekuatan dia. Lalu mereka jawabnya apa? Tidak ada, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau orang kecewa tuh emang begitu ya, jawabannya selalu pesimis ya. Kalau jawab, ya udah deh, ya udahlah, nggak bisa, emang kemampuan kita cuma sebegitu, udahlah terima apa adanya. Nah, itu orang kecewa tuh ya. Saya percaya di sini nggak ada. Kalau memang ada, ya bertobatlah supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Nah, ketika Yesus tanya, mereka jawab tidak ada. Itu adalah jawaban orang kecewa. Tetapi Yesus tidak lalu jadi undur. Tidak. Yesus masih katakan begini, kalau begitu tebarkan jalanmu di sebelah kanan, nanti engkau akan lihat hasilnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan lalu mereka tebarkan jalannya juga. Pernahkah kepikir seandainya si Petrus dan teman-temannya yang lagi kecewa ini keras kepala gitu ya, ketika dibilang tebarkan jalanmu, lalu Petrus bilang gini, siapa kau? Aku sudah semalam-malaman kerja, semua sini sudah kutebar, sana sudah kutebar, tidak ada hasil. Capek tahu.
Lalu Petrus tidak mau. Kepikir nggak tuh seandainya Petrus seperti itu? Atau seandainya Petrus itu bilang, sudahlah, yang penting sudah aku usahakan, semuanya sudah terjadi, sekarang saatnya aku mau pulang, mau istirahat, sudah begitu. Sudahkah kepikir sama kita? Tetapi di sini Petrus mau menebarkan jalannya. Mungkin itu sedikit saja imannya, masih mau menurut, masih mau mendengar, masih mau memperhatikan walaupun kadarnya kecil. Firman berkata, sekalipun imanmu sebesar sebiji sesawi, kalau itu iman yang berkualitas, engkau akan bisa membuat banyak mujizat besar. Dan untungnya Petrus masih punya keyakinan itu. Petrus ketika disuruh tebarkan jalannya ke kanan, sebelah kanan, dan akhirnya dia lihat bahwa apa yang dia angkat itu adalah berkat besar. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kecewa, khawatir bisa menghinggapi siapa saja. Mungkin pada hari ini ketika kita mendengarkan firman ini, kita berkata, ya Tuhan, itulah adalah aku yang seringkali gagal. Ya Tuhan, itulah adalah aku yang seringkali kecewa karena aku menantikan janji-Mu, ternyata seolah-olah Engkau tidak pernah menjawab. Atau kita berkata, Tuhan, itu adalah aku, dengan kekuatanku, dengan semangatku, aku sudah berusaha, tapi ini gagal, itu gagal. Tapi sekarang seperti Petrus, cuma tinggal sisa sedikit saja keyakinan itu, aku mau turut Engkau. Dan kita lihat Petrus dan teman-temannya, walaupun dia ada lagi ngedrop, lagi udah kecewa, udah hampir putus asa, dia masih bisa dengar suara Tuhan. Walaupun saat itu dia juga ragu-ragu, karena firman Tuhan dikatakan mereka tidak tahu bahwa itu sebetulnya Yesus yang berdiri di pantai. Pikir dia Yesus tuh masih di sana, masih sedang ngurus-ngurus, masih disalib itu. Tetapi Yesus sudah bangkit dan dia menampakkan diri. Dan kita tahu sebenarnya semua perjuangan kematian sampai disalib sampai kebangkitan, semuanya bertujuan untuk kebaikan kita. Dan kita lihat siapapun keberadaan Petrus dan teman-temannya, keadaan sebagai apapun itu nggak peduli bagi Tuhan. Kenapa begitu? Karena dia mengasihi kita, karena dia kenal kita. Jadi cintanya kepada kita mengalahkan semua keadaan kita. Ini satu contoh dalam keadaan yang lagi putus asa, dalam keadaan kecewa, tapi Yesus masih tetap hadir untuk menolong. Dan kita lihat kehadiran Yesus, hati yang kecewa menjadi hati yang sukacita. Kehadiran Yesus, jala yang kosong menjadi penuh dengan berkat, penuh dengan mujizat. Dan kita lihat baru terbukalah matanya si Petrus dan teman-teman bahwa sesungguhnya Yesus itu peduli. Dia itu tidak melihat keberadaan kita. Jadi kalau hari ini kita bisa bersama-sama menikmati firman Tuhan, itu bukan suatu kebetulan. Mungkin Allah itu tahu keberadaan kita. Dia ingin menjadi penolong bagi kita. Dia ingin membuka jalan bagi kita. Karena nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan tanyakan sama saya bagaimana caranya. Tuhan itu nggak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Dia itu tidak pernah kehabisan cara untuk membuka jalan. Sekalipun keadaan yang paling terburuk sekalipun, jangan lari, jangan cari yang lain. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang berjanji Dia akan setia. Aku tidak akan tinggalkan engkau jadi piatu seperti itu, tidak. Dan Dia berjanji, Dia bukan cuma ngurusin sorga doang, seolah-olah kita ada di sorga ke-7, ke-8 begitu, padahal kita masih di bumi. Dia juga tahu, Dia tetap menjamin selama kita di dalam dunia, sampai kita bertemu dengan Tuhan di surga dalam keabadian. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar bagaimana hati yang kecewa itu berbahaya, bukan? Bisa nihil terus, bisa gagal terus, jadi pahit terus. Tapi Yesus sudah mati, Dia sudah bangkit supaya kita berhasil.
Itu sebabnya dia khusus datang untuk Petrus dan teman-temannya yang kecewa. Dan hari ini dia juga datang buat kita, untuk dalam hati kita. Nah, sebagai ayat yang terakhir, saya membacakan di dalam satu ayat dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Saya percaya ini pasti ayat favorit kita semua. Tetapi apa daya, seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bersukacitalah kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, karena dikatakan di sini, apa yang nggak pernah kita lihat, apa yang nggak pernah kita dengar, bahkan yang nggak pernah timbul di dalam hati, itu disediakan bukan bagi semua orang loh, bukan bagi siapa saja, tidak, khusus bagi kita-kita yang mengasihi Dia. Biar kiranya hati kita berkata, Tuhan, Engkau tahu hatiku, bahwa aku mengasihimu. Mungkin keadaanku saat ini sedang kecewa, mungkin aku sedang lemah, tapi hatiku belum berubah, aku tetap mengasihimu. Dan firman berkata, Tuhan akan berikan itu. Nanti itu seperti tidak dinyana-nyana begitu ya. Wah, aku tidak pernah menduga. Nah, Tuhan akan buat itu bagi kita. Itu karena Dia mengasihi kita dan kita mengasihi Dia juga. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, dan kiranya kematian, kebangkitan Kristus itu semuanya adalah buat kebaikan kita. Apapun keberadaan kita, yakinkan dan tetap terus beriman, percaya sama Dia bahwa Yesus sudah mati dan bangkit semua untuk kebaikan kita. Dan kita lihat di sini, Dia mau datang dalam keadaan apapun, asalkan kita masih tetap beriman, kita tetap percaya. Kuatkan hatimu dan kau akan lihat bahwa Tuhan akan terus berbuat sesuatu dalam hidupmu. Apa yang kau cita-citakan, apa yang kau doakan, apa yang kau gumuli, ikut sertakan Allah di dalam perahu kehidupanmu. Ikut sertakan Allah di dalam cita-citamu. Ikut sertakan Allah di dalam keluargamu. Ikut sertakan Allah di dalam segala apapun yang kau pikirkan, dan kau akan berhasil, karena Allah memberikan kita kekuatan dalam setiap usaha kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.